wabarakatuh. Nama saya Jivian Lutfia dari kelas 71 SMP PLS Erlangga. Kali ini saya akan menjelaskan teori masuknya Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Ada 5 teori proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Waisya, kedua teori Brahmana, ketiga teori Ksatria, 4 teori arus balik, 5 teori Sudra. Pertama ada teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Crowley. Menurut teori ini, agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India, kasta Waisya. Dalam berdagang, para pedagang India bukan hanya membawa dagangannya, tapi juga adat atau kebiasaan dari negaranya, termasuk ajaran agama. Selain disebarkan melalui hubungan dagang, agama Hindu Buddha dapat disebarkan melalui pernikahan dan interaksi dengan penduduk setempat saat mereka bermukim sementara waktu di Nusantara. Salah satu bukti sejarah teori Waisya adalah keberadaan kampung keling atau perkampungan para pedagang India di beberapa wilayah di Indonesia. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Fowler. Isi teori ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, yakni golongan yang menguasai ajaran, adat, pengetahuan, dan keagamaan Hindu. Para pendukung teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia ini meyakini bahwa golongan Brahmana yang berperan menyebarkan agama Hindu, karena mereka memang memiliki pengetahuan yang dalam mengenai kitab suci Weda. Diperkirakan, para Brahmana di India mendapat undangan dari penguasa di Indonesia untuk memimpin upacara keagamaan, mengajarkan ilmu, pengetahuan dan agama, serta menobatkannya sebagai raja. Disitulah para penguasa menjadi raja dan memeluk agama Hindu. Agar memperoleh penetapan sebagai ksatria melalui upacara yang harus diselenggarakan oleh seorang Brahmana. Salah satu bukti dari teori Brahmana adalah prasasti peninggalan kerajaan Indonesia yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Ada teori Ksatria. Teori Ksatria dikemukakan oleh D. Kabul. Selain itu, terdapat beberapa tokoh pendukung teori Ksatria, yakni Aceh Marjundan, C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Mons. Tokoh dari teori Ksatria meyakini bahwa agama Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh golongan Ksatria. Di dalam agama Hindu, Ksatria merupakan kasta kedua yang kedudukannya di bawah kasta Brahmana. Menurut para ahli, persebaran Hindu di Indonesia terjadi akibat pengolahan politik yang terjadi di India yang menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan India. Penguasa yang kalah kemudian melarikan diri ke berbagai wilayah. Salah satu tujuan pelariannya adalah Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, golongan Ksatria mendirikan sebuah komunitas kecil yang perlahan berkembang menjadi kerajaan atau pemerintahan baru. Mereka kemudian menyebarkan pengaruh dan budaya Hindu kepada masyarakat setempat. Pendapat lain mengatakan bahwa golongan Ksatria melakukan penaklukan atau kolonialisasi di Indonesia sebelum akhirnya menyebarkan agama kepada para penduduk koloni. Salah satu bukti yang menguatkan teori Ksatria adalah keberadaan kerajaan corak Hindu Buddha pada awal Masehi yang didirikan oleh temu keturunan India. Di arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa masuknya ajaran Hindu Buddha di Indonesia karena peranan dan partisipasi aktif dari penduduk Nusantara dalam menyebarkan kedua agama tersebut. Jadi, bangsa Indonesia tak hanya menerima budaya dan pengetahuan dari orang asing, namun sebagian orang juga turut aktif mempelajarinya secara langsung di negeri asalnya, yaitu India. Setelah memperoleh ilmu yang bermanfaat, mereka pulang ke tanah air dan mempraktikkan sekaligus menyebarkan agama Hindu Buddha kepada masyarakat. Tak hanya pemahaman agama, namun juga menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha dalam suku Sanatana. Dharma, buku penunjang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk SMP kelas 9 oleh Mada Urip Dharma Putra. Pemahaman tentang teori arus balik dikemukakan oleh S.D. Kabul. Ia mengungkapkan, masyarakat Nusantara di zaman dahulu juga menjalin hubungan dengan Cina. Hal penting ini kerjasama tersebut adalah terjadinya hubungan pelayaran langsung antara Indonesia dan Cina. Salah satu bukti adanya pelayaran antara Indonesia dan Cina berasal dari abad ke-5 Masehi. Salah satu buktinya tercatat dalam pencatatan perjalanan 2 orang pendeta Buddha, yakni Vaishyan dan Gunawarman. Kemudian, berita tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina berasal dari seorang utusan dari Kolotan, yakni sebuah negeri di Shepok. Berkat hubungan antara Cina dan India membuat posisi Indonesia kala itu sangat menguntungkan. Kelima, ada teori Sudra. Teori Sudra adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India atau kasta Sudra.
Dalam agama Hindu, kasta Sudra termasuk kasta paling rendah, yang terdiri dari pemulung, pengemis, budak, dan lain-lain. Salah satu alasan kasta Sudra ingin menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia adalah adanya keinginan mengubah nasib supaya bisa hidup lebih baik dan layak. Oleh sebab itu, kasta Sudra memutuskan pergi dari India ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tari Sudra dicetuskan oleh seorang pria keturunan Jerman Belanda bernama Gottfried von Faber atau Van Faber. Menurut pendapat Van Faber, orang-orang di India banyak dipekerjakan sebagai buruh dan budak, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata baik atau layak. Selanjutnya ada 5 teori proses masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, ada teori Gujarat, 2 teori Arab, 3 teori Persia, 4 teori Cina, 5 teori Coromandel. Teori Gujarat. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarat, dicetuskan oleh Gazi Brewes. Kemudian hipotesi ini dikembangkan oleh Snow Kingwete, Jeffrey Napel, William Frederick Stein, Kemudian serta Sucipto Vijayan Suparto. Kemudian teori Strong pemuka asal Belanda, Snow menjelaskan teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia melalui buku Revolt the Histories the Religious. Menurutnya, Islam terlebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih membuka hubungan dengan orang Indonesia dibanding pengusaha dari Arab. Menurut Hugo paniaga Arab baru datang pada periode berikutnya. Orang-orang Arab tersebut mayoritas merupakan keturunan Nabi Muhammad, baik yang bergelar Sayyid maupun Habib. Pada 1912, giliran J.P. Muket yang memberikan afirmasi atas teori Gujarat. Bukti yang disodorkan ialah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurut Muket, batu nisan Sultan pertama di Indonesia tersebut bercorak sama dengan nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat. Muket akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang belajar kaligrafi khas Gujarat. Bukti teori Gujarat lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Itu mendapat dukungan dari para ahli sejarah lain seperti Khan, Wides, Bopes, Welker, Gondas, Ciket, dan Hall. Mereka mendapatkan bahwa Gujarat merupakan tempat asal datangnya Islam ke Nusantara. Kendati demikian, teori Gujarat tak lepas dari kritik. Argumentasi Muket misalnya ditentang oleh S.K. Fatimi. Ia berpendapat mengaitkan seluruh batu nisan di Pasai, termasuk yang ada di makam Maulana Malik Al-Saleh dengan corak makam Gujarat adalah keliru. Menurut penelitian Fatima yang dihimpun dalam jurnal Asian History Volume 2 Issue 2, bentuk dan gaya batu nisan Malik Al-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang ditemukan Nusantara. Bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan terdapat di Bengal. Oleh karena itu, seluruh batu nisan itu hampir bisa dipastikan berasal dari Bengal. Persia. Teori masuknya sejarah Indonesia yang ketiga adalah teori Persia. Hipotesis yang menyatakan bahwa ajaran Islam Nusantara awal dibawa oleh pedagang Persia. Pada abad ke-13 Masehi tersebut didukung oleh Umar Amin Hussein dan Hussein Dijadi Ningrat. Abdurrahman Wisnu dalam Reception Selection Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia, menuliskan bahwa teori Persia menurut Dijadi adalah tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia yang punya kesamaan pada Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabut di Bengkulu dan tabut di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk di Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang keempat adalah teori Cina. Menurut hipotesis ini, ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, di bawah letak 5 Muslim di Kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan salah satu wilayah di Tiongkok, Canton, pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim di Cina. DNA Berli dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang Islam dari Arab dan bangsa Cina terdiri pada 713 Masehi. Teori Cina meyakini
Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka masuk ke Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti teori Cina adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Sanga. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbun memimpin Demak bersama Wali Sanga sejak 1500 Masehi. Selain teori masuk Islam ke Indonesia disebutkan di atas, ada hipotesis lain yang tak kalah populer, yakni teori Coromandel. Menurut teori Coromandel dan Malabar, masuknya Islam ke Indonesia pada awal dibawa oleh orang-orang Malabar. Wilayah Malabar termasuk bagian dari kawasan pesisir India Timur. Tokoh sekaligus sarajawan yang menjelaskan teori Malabar ialah Thomas W. Arnold dan Morrison. Morrison menyampaikan analisis yang memperkuat hipotesis dari Arnold. Bukti teori Coromandel sebagaimana dijelaskan oleh Arnold adalah kesamaan mazhab fikih yang dianut penduduk Islam di Malabar dan Nusantara. Keduanya sama-sama mengadut mazhab Syafi'i. Maka itu Arnold meyakini para pedagang atau saudagar yang datang dari India dan mengawal penyebaran Islam ke Nusantara ialah orang-orang Malabar, bukan Gujarat. Morrison kemudian memperkuat hipotesis yang disampaikan Arnold. Dia mengajukan bukti saat terjadi Islamisasi di wilayah Pasai pada 1292 Masehi. Gujarat masih di bawah kekuasaan kerajaan Hindu. Karena itu, Morrison berpendapat kecil kemungkinan penyebaran agama Islam di pasar identik oleh pedagang